Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Fadila Ridwan dengan NIM 252011130 dari kelas TI Subang Angkatan 25. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mengenai implementasi machine learning untuk memprediksi degradasi kualitas material dalam mendukung sistem first in first out atau FIFO pada industri manufaktur. Berikut pembahasannya. Baik, di sini ada latar belakang. Dalam industri manufaktur, sistem FIFO digunakan agar material yang pertama masuk menjadi yang pertama digunakan. Namun, pada kenyataannya, kualitas material tidak hanya dipengaruhi oleh lama penyimpanan, tetapi juga suhu, kelembapan, dan jenis material. Oleh karena itu, saya membuat model machine learning yang dapat memberikan peringatan dini terhadap material yang berisiko mengalami kerusakan. Yang ketiga ada penjelasan dataset dan sumber data. Dataset yang saya gunakan merupakan dataset simulasi yang saya susun sendiri dengan total 1000 data. Variabel yang digunakan meliputi ID batch, jenis material, durasi simpan, suhu rata-rata, kelembapan rata-rata, dan status risiko sebagai target prediksi. Status risiko terdiri dari dua kelas, yaitu aman dan risiko tinggi. Yang selanjutnya ada metode machine learning. Metode yang digunakan adalah random forest classifier karena mampu menangani hubungan data yang kompleks, mengurangi risiko overfitting, dan dapat menunjukkan fitur mana yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi algoritma. Ini sangat sesuai untuk permasalahan klasifikasi pada proyek ini. Nah, itu alasan saya menggunakan metode machine learning. Yang kelima ada tahapan pengolahan data. Tahapan yang dilakukan dimulai dari pembuatan dan pemuatan dataset, dilanjutkan dengan eksplorasi data atau EDA, processing menggunakan one-hot encoding, pembagian data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Kemudian, pelatihan model dan evaluasi menggunakan classification report serta confusion metric. Bagi yang keenam ada hasil dan pembahasan. Hasil dataset. Dataset memiliki 1000 baris data dan 6 kolom dari hasil analisis awal. Seluruh data lengkap tanpa nilai yang hilang. Variabel yang tersedia sudah cukup untuk membangun model prediksi risiko kerusakan material berdasarkan kondisi penyimpanan gudang. Dan di sini ada beberapa hasilnya. Yang pertama ada dimensi dataset. Di bagian paling atas terdapat keterangan dimensi dataset 1000 baris dan 6 kolom. Ini berarti tabel data saya memiliki total 1000 entry atau sampel baris variabel. Itu kolom yang dianalisis. Serta ada inti dari grafik insight utama. Grafik batang ini menunjukkan sebaran jumlah batch material berdasarkan tingkat risikonya.
Dan di sini juga ada evaluasi performa model. Bagian ini menunjukkan seberapa akurat model machine learning dalam menebak risiko kerusakan bahan baku. Dengan akurasi global 95,00%. Model ini sangat cerdas. Dari 200 data yang diuji, model berhasil menebak dengan benar sebanyak 190 data. Dengan 118 aman ditambah 72 risiko tinggi. Di model klasifikasi berhasil memprediksi risiko dengan tingkat akurasi 95% berdasarkan analisis kontribusi fitur. Ditemukan bahwa durasi penyimpanan hari merupakan faktor paling krusial yang memicu kerusakan bahan baku, yang diikuti oleh faktor kelembapan dan suhu ruangan. Feature importance. Dari hasil analisis feature importance, faktor yang paling memengaruhi risiko kerusakan adalah durasi penyimpanan. Setelah itu diikuti oleh kelembapan dan suhu ruangan, sedangkan jenis material memberikan pengaruh yang lebih kecil dibandingkan ketiga faktor tersebut. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, proyek ini berhasil membuktikan bahwa machine learning dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem first in first out atau FIFO dengan memprediksi material yang berisiko mengalami kerusakan lebih awal. Dengan akurasi sekitar 95%, model ini dapat membantu mengurangi kerugian akibat material rusak serta meningkatkan kualitas proses pergudangan. Yang ketujuh ada kesimpulan. Distribusi data dan pembagian dataset. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa sekitar 62% data termasuk kategori aman dan 38% termasuk risiko tinggi. Selanjutnya, dataset dibagi menggunakan rasio 80/20, yaitu 800 data untuk training dan 200 data untuk testing agar performa model dapat diuji dengan baik. Hasil evaluasi model. Berdasarkan hasil pengujian, model berhasil memperoleh akurasi sekitar 95%, kesalahan prediksi sangat sedikit, sehingga model mampu membedakan material yang aman dan yang berisiko tinggi dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa model layak digunakan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai machine learning untuk menganalisis suatu permasalahan di bidang manufaktur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.